kita melihat untuk kali ini bukan sekadar rakyat Indonesia itu yang bersemangat untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia, malah se-ASEAN kali ini mereka kita sama-sama memberi dukungan. Ini yang membuat saya rasa teruja, Bang Aska. Perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pusat perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Salah satu reaksi paling mencolok datang dari negeri jiran, Malaysia. Indonesia sudah lolos ke babak yang keempat ya, karena Bahrain sudah kalah oleh Arab Saudi dan China sudah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi banyak pihak, termasuk media dan pendukung sepak bola Malaysia, mulai menunjukkan rasa iri terhadap kemajuan signifikan yang diraih skuad Garuda, terutama sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Indonesia, yang dulu sering dipandang sebelah mata dalam kompetisi regional, kini berubah menjadi kekuatan baru yang disegani. Baik di level senior maupun kelompok usia muda, timnas Indonesia tampil luar biasa dan mampu menorehkan prestasi yang sulit dicapai oleh negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Fakta inilah yang memicu perasaan minder dan kecemburuan dari sebagian kalangan di negeri jiran. Pencapaian Indonesia yang buat Malaysia kepanasan. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia mencatat berbagai pencapaian mengesankan. Mulai dari kelolosan ke putaran ketiga, dan kini ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga keberhasilan skuad U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024 dan lolos ke babak playoff Olimpiade Paris. Semua pencapaian ini diraih dalam waktu yang relatif singkat dan menunjukkan progres nyata yang tidak hanya terlihat dari skor akhir, tetapi juga dari gaya permainan yang modern, taktik disiplin, dan mental juara yang mulai terbentuk. Sebaliknya, Malaysia tampak masih tertinggal jauh. Di saat Indonesia melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, Malaysia justru tersingkir lebih awal. Publik Malaysia pun bereaksi keras. Banyak kritikan tajam dilontarkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai lambat, tidak inovatif, dan enggan melakukan perubahan mendasar seperti yang dilakukan PSSI. Media Malaysia tak bisa sembunyikan kecemburuan. Sejumlah media olahraga Malaysia secara terbuka mengakui keunggulan Indonesia. Portal seperti Makan Bola, Harian Metro, dan Berita Harian menyoroti bagaimana PSSI mampu melakukan transformasi besar dalam waktu singkat, sementara Malaysia masih berkutat pada persoalan lama seperti konflik internal, keterbatasan pemain lokal, dan kebijakan naturalisasi yang tak tepat sasaran. Salah satu artikel dari Sinar Harian bahkan menyebut bahwa Malaysia tertinggal jauh dari segi manajemen, pelatihan, dan visi jangka panjang dibandingkan Indonesia. Hal ini semakin terasa saat melihat kualitas pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner yang tampil luar biasa di ajang internasional. Tak hanya itu, banyak komentator Malaysia yang secara terbuka mengungkapkan rasa iri mereka di media sosial. Tagar seperti belajar dari Indonesia dan FAM buat kerja pun sempat trending di Twitter Malaysia, usai Indonesia resmi lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Kebijakan PSSI diapresiasi, FAM dikritik. Di balik pesatnya kemajuan timnas Indonesia, peran PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menjadi faktor kunci. PSSI berani mengambil keputusan strategis seperti menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih jangka panjang, membangun sistem naturalisasi yang selektif dan terencana, serta berinvestasi besar dalam fasilitas latihan dan kompetisi usia muda. Langkah-langkah itu kontras dengan apa yang terjadi di Malaysia. Federasi sepak bola negeri jiran itu dinilai tidak memiliki arah yang jelas, terlalu reaktif terhadap tekanan publik, dan gagal membangun timnas yang kompetitif secara berkelanjutan. Bahkan sejumlah mantan pemain Malaysia seperti Safeh Sali dan Khalid Jamlus turut melontarkan kritik tajam kepada FAM, menyarankan agar meniru langkah progresif yang dilakukan Indonesia jika ingin melihat Harimau Malaya bangkit dari keterpurukan. Suporter Malaysia mulai soroti ketertinggalan. Tak hanya media dan legenda sepak bola, suporter Malaysia pun mulai menunjukkan keresahan. Di berbagai forum dan kolom komentar media sosial, banyak pendukung Harimau Malaya yang menyuarakan kekesalan mereka atas lambannya perkembangan sepak bola di negara mereka. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka memuji Indonesia sebagai teladan baru sepak bola ASEAN. Kita dulu bangga saat bisa kalahkan Indonesia. Sekarang, mereka sudah jauh di atas kita. Kita hanya bisa menonton, tulis salah satu warganet Malaysia di kolom komentar YouTube. Indonesia tak gentar, fokus lanjutkan progres. Di tengah berbagai kecemburuan dan sindiran dari pihak luar, Indonesia tetap melangkah mantap. Dengan Shin Tae-yong kembali secara resmi untuk memimpin skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini fokus penuh menatap peluang lolos ke panggung dunia.
Kekuatan tim yang semakin merata, ditambah dengan kedalaman skuad hasil perpaduan pemain lokal dan diaspora, membuat Indonesia kini dipandang sebagai tim yang pantas bersaing di level elit Asia. PSSI pun terus memperkuat fondasi, baik dari sisi teknis, manajemen, maupun pembinaan pemain usia muda. Penutup. Perasaan iri Malaysia terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia adalah cerminan nyata dari perbedaan arah dan keberanian dalam mengambil langkah besar. Ketika Indonesia memilih untuk berubah total dan menaruh kepercayaan kepada pelatih asing yang berpengalaman, Malaysia masih berjalan di tempat dengan pendekatan yang itu-itu saja. Kini, dunia menyaksikan bagaimana timnas Garuda mulai terbang tinggi. Dan selama Indonesia terus konsisten dan visioner, rasa iri dari negara tetangga akan semakin menjadi pujian yang tak terucap.